Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya rekan-rekan? Sehat semua? Berjumpa lagi dengan saya Yopi Nugraha di channel Teknisi Kampung. Kali ini saya akan membagikan tentang skema Redmi Note 8. Video ini saya bagikan, saya upload. Tujuan utamanya untuk membantu rekan-rekan teknisi yang belum memiliki skema dengan kendala belum memiliki perlengkapan seperti komputer atau masih terkendala masalah keuangan ya. Jadi tujuannya untuk membantu rekan-rekan teknisi yang belum memiliki skema ya. Terkadang ada yang sudah memiliki skema pun terkadang ada gangguan ya. Jadi insya Allah kalau di YouTube kan nggak ada gangguan selama internetnya lancar. Langsung saja kita ke poin utamanya, ke skema Redmi Note 8 ya. Nah, ini seperti ini. Yang saya gunakan di sini untuk skema Borneo Schematic. Yang pertama yang akan saya buka di sini tentang komponen name ya, atau nama komponen di papan PCB handphone Redmi Note 8. Ini untuk sebelah sini untuk RF 4G nya dia menggunakan seri SKY 776381 ya. Untuk audio dia menggunakan WCD 9370. Untuk IC audio dia menggunakan MAC 98937. Untuk seri Qualcomm-nya dia menggunakan SM6125. Untuk MMC dia menggunakan Skynic H9HP52A CPAM-AD ya. Untuk internal sendiri ini bisa dirubah ya selama support chipnya ya, sesuai UP box seperti itu. Jadi bisa beda-beda ya kalau untuk IC MMC. Untuk IC lampu dia menggunakan LM3697. Ini untuk volume key-nya. Untuk IC power dia menggunakan PM6125. Ini untuk bagian bawah ya. Untuk bagian atas ini dia di sini. Untuk IC PA2G dia menggunakan SKYY 7912. Untuk IC charger dia menggunakan PMI 632. Untuk IC RF SDR-nya dia menggunakan SDR 660003. Ini ya untuk komponen name-nya, teman-teman bisa lihat. Untuk komponen name ini untuk penamaan IC atau komponen yang ada di mesin. Terus untuk titik IC ya, jika teman-teman ketika mengangkat lupa letak titiknya ya. Jadi di sini ada titiknya yang warna merah. Ini titik pemasangan IC ya, seperti itu. Lanjut kita masuk ke bagian charger data ya. Nah, ini charger data atau pengecasan. Jadi kalau teman-teman ada kendala pengecasan pada handphone Redmi Note 8, ini jalurnya. Coba saya zoom. Jadi ini untuk ini ya yang ke bawah, konektor yang ke bawah. Jadi ini jalur pibasnya di sini yang ke bawah. Jadi kalau misalkan putus pibas, jalur pibasnya teman-teman bisa jumper dari sini ke mesin bawah ya. Ini untuk jalur USB-nya. Ini untuk ininya, pibasnya. Nah, dari pibas di sini dia masuk ke area OPF sini, lanjut dia ke IC PMI. Jadi untuk IC PMI-nya ini skemanya ya, seperti ini. Jadi kalau mau melakukan penjamperan ketika OPF ini rusak, yaitu dari kapasitor sini menuju kapasitor sini ya, seperti itu. Ini sesuai skema. Apabila IC yang kecil ini rusak, jadi nggak diganti pun dia bisa. Tapi kalau untuk IC PMI dia wajib ganti, tidak bisa di jumper ya. Nah, dia lanjut untuk jalur baterainya ini di sini ya, untuk bad ID dan bad on, bad term di sini. Jika terkendala pengecasan error, silakan perhatikan di sini. Ini resistor 10R 100R ya nilainya.
Nah, dia jalurnya masuk ke area pinggir CPU ya. Nah, dia masuknya ke sini. Jadi kalau teman-teman memiliki kendala kasus charger error, silahkan cek pada bagian USB ini ya. Nah, ini sama bad ID bottom ini masuknya di sini ya. Nah, di sini. Ini untuk jalur pengecasan. Oke, kita lanjut ke jalur in-out voltase. Jadi ini in-out voltase ini biasanya digunakan teknisi atau saya gunakan ketika menemukan kasus handphone yang mati total dengan kasus short yang susah dideteksi. Biasanya kita melakukan pengukuran di titik-titik in-out voltase ini. Jadi ini area in-out voltasenya ya. Di sini ada keterangan berapa volt di kapasitor tersebut, 1 volt. 1P0 ini 1 volt ya. Di sini 1,2. Nah, di sini ada 1,2. Nah, di sini ada 2,8. Jadi teman-teman bisa melakukan pencarian yang short itu di area sini ya. Ini. Nah, sama di area sini. Kalau teman-teman menemukan handphone yang mati total akibat short dan susah dideteksi, silakan lakukan pengukuran pada kapasitor yang di jalur in-out voltase ini. Lanjut kita ke bagian LCD. Nah, ini jalur lampu ya. Jadi kalau teman-teman menemukan kasus yang lampunya redup atau mati, jadi gambar ada tapi lampu tidak ada, maka ini jalurnya ya. Nah, jadi untuk jalur lampu sendiri ada 4 jalur. Ada LED A, LED 2, LED 1, terus ini min ya. Mungkin sama seperti LED K. Terus ini jalur LCM CABC ya. Nah, keempat jalur ini dia masuk ke area sini. Nah, ini untuk IC display, IC lampu ya. Maaf, bukan IC display ya, IC lampu, karena dia masuk ke jalur LED A di sini. Nah, ini ya untuk IC lampunya dia masuk ke sini. Nah, dia mendapatkan tegangan PPH power itu dari jalur PMI ya. Nah, dari sini. Jadi kalau kasus lampu itu bisa kalau untuk Redmi Note 8 itu bisa di IC PMI dan bisa di IC lampu di sini ya. Karena dia terpisah. Biasanya kan lampu masuk ke PMI juga, tapi di seri Redmi Note 8 ini dia terpisah ya, ada IC lampunya, yaitu ini. Oke, kita lanjut ke bagian display atau LCD PDF. Jadi ini untuk kasus LCD yang blank hitam tanpa gambar ya. Jadi total LCD itu mati total, nggak ada gambar sama sekali. Nah, ini untuk kasusnya. Nah, ini perhatikan yang di sini. Nah, ini jangan sampai ada yang putus. Jadi pastikan jalur di sini itu aman ya. Nah, ini aman, aman ya. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, saya zoom supaya lebih jelas. Ini jalurnya. Nah, untuk PCN-nya dia masuk. Jadi untuk display dia masuknya di IC PMI ya. Nah, jadi display dia masukin di IC PMI di HP ini ya. LCD PCN, LCD PS biasanya kedua jalur ini yang bermasalah seperti itu. Ini untuk IC kerusakan display ya. Dan sisanya dia masuk ke area CPU ya. Di sini ya. Ada 2 jalur itu yang masuk ke IC power Pireg L9A ya. Tegangannya 1,8, dia masuk dari IC power. Jadi cek tegangan ini juga seperti itu. Ini untuk kerusakan pada bagian display ya. Ini saya zoom sekali lagi, ini jalurnya. Silahkan ukur pada bagian ini. Lanjut ukur untuk IC PMI-nya, karena 2 jalur ini displaynya masuk ke area IC PMI. Oke, kita lanjut ke bagian speaker. Nah, di sini ada keterangan mix speaker ya, atau earphone. Earphone itu yang bagian atas. Jadi untuk speaker ini jalurnya ya, yang ke bawah. Nah, ini soket yang ke bawah. Speaker out dan speaker out ya, P dan M ya. Ini kedua jalur ini untuk masalah speaker. Nah, untuk mic-nya dia berada di 2 jalur ini. Nah, ini untuk mikrofon ya, 2 jalur ini. Sedangkan untuk jalur earphone, jalur atas, nah ini ya, 2 ini. Nah, ini kan earphone yang speaker atas buat telinga. Nah, dia masuknya itu di jalur
IC ini ya. Nah, IC ini kedua L ini jangan sampai terputus ya, karena kalau ini putus itu bisa menyebabkan tidak terdengar ya. Itu untuk earphone. Untuk speaker sendiri, dia speaker sama mic ya, dia masuknya ke IC audio. Nah ini ya, ini IC audionya. Itu di sebelahnya CPU ya. Di sini berarti pastikan kalau mau melakukan pergantian atau ACP pengecekan ini jangan sampai CPU kepanasan, karena bisa menyebabkan handphone menjadi parah atau mati total ya. Ini untuk jalurnya. Nah, PPH power sama, dia masih dari PMI. Ini untuk skema speaker ya. Nah, dan di sini juga dia masuk ke CPU ya, ke jalur ini. Jadi silahkan cek sesuai skema ini. Saya perlambat ya supaya teman-teman bisa melihat dengan jelas. Ini untuk bagian speaker ya. Oke, kita lanjut ke bagian sinyal jaringan. Nah, untuk bagian jaringan di sini seperti ini ya tampilannya. Bingung saya mau menjelaskannya karena sebegitu sembrautnya ya. Tapi yang jelas bisa saya zoom di sini. Di sini untuk IC PA, Pireg, cek di sini hadir harus 1,8. Di sini sekitar 3,3 atau 3,7. Bagaimana dengan PWH powernya ya? Biasanya 3,3 atau 3 volt, 3,3, 3,5 ada. Ini 1,8-nya di sini. Perhatikan ini jangan sampai tegangan ini hilang, karena kalau tegangan PWH power di sini hilang, IC ini tidak dapat bekerja karena suplai tegangan utamanya dari sini ya dia. Ini untuk jalur PA. Untuk jalur IC SDR itu di sini ya. Ini Pireg L 1 polnya di sini dia cek, 1 pol di sini dia cek ya. Pireg L ini juga dicek. Silahkan perhatikan. Ini untuk jalur SDR ya. Jadi Note 8 ini kalau misalkan ketemu kasus handphone yang kartu tidak terbaca atau misalkan basebandnya 0, selain dari CPU, dari SDR ini juga ya penyakitnya. Jadi ada beberapa penyakit yang memang dari SDR, meskipun penyakit utamanya biasanya untuk seri ini itu terjadi kerusakan pada CPU yang minta diganti timah. Artinya timah yang di CPU ada yang bad connect ya. Jadi kalau menemukan kasus yang no sinyal, baseband nggak ada, WiFi nggak ada, terus misalnya kartu kadang kebaca kadang enggak ya, sebelum ke CPU memang bisa melakukan pergantian IC SDR atau misalkan ACP. Kalau masih sama tidak awet berarti itu langsung ke CPU ya pergantiannya. Ini untuk IC SDR. Sedangkan untuk IC 4G nya dia terletak di bawahnya, itu di sini ya. Jadi dia terpisah, tidak satu blok. Dia bloknya terpisah sendiri ya. Ini untuk IC 4G nya, RF nya ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian WiFi ya. Ke bagian WiFi. Nah, ini untuk bagian WiFi tadi yang saya sampaikan tadi. Jadi dia ini untuk IC powernya dia di sini. Ya, jadi dia berhubungan dengan IC power ya. Satu polnya, 1 pol 3,4, 1,2, 1,8, 1,8. Ini tegangan ininya. Dia masuknya ke IC. Nah, jadi IC WiFi-nya itu yaitu di sini. Nah, ini untuk IC WiFi-nya ya. Ini untuk IC WiFi-nya. Nah, dia pun berhubungan dengan IC SDR di sini. Nah, jadi kalau penyakitnya cuma WiFi doang, sinyal aman, apa-apa aman, berarti yang teman-teman kerjakan yang perlu teman-teman cek itu pada bagian ini. Terkecuali kalau kasusnya udah kombinasi komplikasi, WiFi nggak ada, Bluetooth nggak bisa, sinyal kadang kebaca kadang enggak, baru terjadi kerusakan pada CPU atau pada SDR-nya sendiri. Nah, memang kebanyakan kerusakan pada IC CPU ya, seperti itu. Lanjut kita masuk ke bagian touchscreen ya, atau sentuh. Jadi kalau teman-teman memiliki handphone tidak bisa disentuh, terus setelah diganti pergantian LCD sama masih tidak bisa disentuh, berarti teman-teman wajib melakukan pengecekan pada jalur touchscreen. Nah, dan ini ya jalur touchscreen-nya di sini ya. Cek resistor di sini apakah ada yang keangkat, bekas buka kaleng atau misalkan buka apa. Nah, pastikan di sini nyambung semua ya. Ini bisa dijumper karena nilainya di sini OR ya, atau 1K. Jadi ini masih batas toleransi, kalaupun di jumper ini masih bisa ya. Nah,
Nah, kalau misalkan di sini aman, yaitu berarti dia masuknya langsung ke bagian inti ya, ke bagian utama. Dia masuknya ke jalur CPU. Silakan teman-teman lakukan rebal atau pergantian timah pada kaki CPU, karena dikhawatirkan ada kaki yang sudah bad connect atau tidak connect lagi sama PCB, sama CPU-nya, atau mungkin putus jalur. Silakan jumper kolong seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian papan chargernya. Ini untuk papan charger Redmi Note 8. Nah, kebetulan untuk tipe ini dia menggunakan tipe C ya, seperti ini. Jadi untuk tipe C, kaki pibasnya di sini ada dua, di sini dan di sini. Untuk jalur USB-nya dia di sini ya. Ada dua juga untuk jalur ini juga. Kenapa dia ada dua? Karena untuk tipe C biasanya dia pengecasannya bisa pulang pergi ya, atas bawah dia berfungsi. Makanya kakinya pun di sini ada dua-dua. Karena atas bawah dia bisa melakukan pengecasan ya. Dia masuknya ke sini. Nah, ini untuk jalur USB. Untuk pibasnya dia masuk di kapasitor di sini ya, seperti itu. Untuk di songketnya dia mungkin di sini ya. Silakan teman-teman cek kalau membutuhkan skema di bagian papan charger ini ya, seperti itu. Ini saya zoom. Nah, untuk mikrofon, karena di papan PCB juga ada mikrofon, jadi silahkan cek pada bagian ini ya, seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Tidak meskipun ini hal sepele ya, tapi insya Allah bermanfaat ketika teman-teman ada yang belum memiliki skema Redmi Note 8 karena terkendala masalah, misalkan contoh skema lagi gangguan atau belum perpanjang atau belum ada FC atau belum ada rezeki buat aktivasi, seperti itu ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Salam dari saya Yopi Nugraha. Sekian dan terima kasih. Wassalam.